Kembali di Rakyat Bersuara, tadi ada Bung Rocky, sekarang saya berikan kesempatan mungkin Bung Semar. Saya ingin bertanya dari judul kita hari ini. Pemakzulan Wapres Gibran jalan terus, koma, kenapa? Anda punya jawaban atas itu? Nggak jalan terus sih, biasa aja itu. Jadi saya coba untuk merespon dari... Kenapa nggak jalan terus? Kan sampai DPR segala macam. Ya, kita pikir selesai kemarin, ternyata terus. Ya siapapun kan juga bisa menyampaikan surat. Dan akan dibacakan tanggal 20 Juni ya biasa 2020. saja. DPR kan juga suka gimmick-gimmick politik juga suka. Jadi jangan juga terlalu menganggap bahwa surat itu sampai ke Sekjen DPR RI, terus diagendakan dibacakan, itu sesuatu yang sangat serius. Karena kalau tadi diperdebatkan soal substansi kosong, ya memang saya melihat begini ya, ini dari segi perspektif politik. Substansi di Purnawirawan yang maksudnya ya? Ya. Yang disampaikan terkait pemakzulan. Ya tadi kan Pangeran Sekjen Gibranku ya, itu menyampaikan beberapa hal terkait pemakzulan, surat pemakzulan. Yang tadi sempat dikasih kultum sama Bang Rocky. Yang dulu 28 tahun saya juga dikasih kultum itu, tapi tidak ada kata dungu dulu. Kata dungu baru terkenal di masa kekinian. Nah bicara surat pemakzulan DPR RI, kita melihatnya begini. Bahwa betul gerakan yang dilakukan oleh Purnawirawan ini adalah gerakan politik, itu betul. Bahwa betul ini tidak lagi persoalan legalitas, tapi bicara soal legitimasi, itu betul. Nah pertanyaan besarnya, legitimasi apa yang mau diambil ketika memang apa yang didorong itu tidak ada dasarnya apapun. Legitimasi kayak apa yang mau dibangun? Sekarang kita bicara soal bagaimana kita mempengaruhi publik untuk bisa percaya bahwa Gibran itu sudah melakukan pelanggaran sehingga tidak lagi mendapatkan legitimasi oleh rakyat misalnya. Apa dasarnya? Toh dia tidak juga melakukan pelanggaran hukum. Toh dia juga tidak melakukan perbuatan tercela. Toh sampai detik ini kita duduk di sini, dia masih kita nilai bahwa dia memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Apa legitimasi yang mau dibangun oleh Purnawirawan? Yang dalam hal ini Purnawirawan dalam kurung tim sukses dalam Pilpres yang lalu. Sekarang ini kan kita juga jadi rancu ya. Orang bicara manuver politik dibungkus seolah-olah ini bagian dari segmen tertentu, yaitu Purnawirawan jenderal-jenderal. Tapi kita tahu bahwa ini tim suksesnya Anies misalnya. Yang dalam kontestasi 2024 yang lalu kalah tarungnya. Nah ini bicara politik. Bang Said Didu misalnya, pemerhati media sosial, salah satu juga jubir dalam tim sukses Anies itu gitu. Bahwa itu sah-sah saja dilakukan oleh orang-orang kalah boleh. Tapi saran saya, baiknya orang kalah dalam kontestasi pertarungan politik, khususnya Pilpres, itu sebaiknya membangun kembali kekuatan, membangun kembali strategi-strategi yang lebih jitu, sehingga dalam proses kontestasi yang akan datang bisa menang pertarungan, bukan lagi malah mengganggu ya, dalam tadi tanda kutip ya Pangeran sampaikan, oh ini kan mengganggu bla 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 segala macam. Ikutilah Pak Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono, beberapa waktu lalu dia sampaikan, didampingi oleh teman-teman Purnawirawan yang lain. Kita ini merasa menyadari bahwa kita ini sudah tua. Kita ini merasa bahwa apa yang kita lakukan itu memang mengganggu pemerintah. Jadi kami merasa perlu mohon maaf pada Presiden, pada Wakil Presiden yang sudah dianggap bahwa langkah-langkah yang diambil ini mengganggu. Saya respect terhadap Pak Hendro Priyono yang memang ngerasa bahwa apa yang dilakukan itu ya mungkin bukan tidak ada gunanya. Jauh lebih bermanfaat melakukan hal-hal lain selain soal ini. Karena mau ujungnya sampai mana? Jadi kalau misalnya memang kita mau merebut legitimasi seperti kita menjatuhkan rezim Orde Baru misalnya, jelas ada dasarnya itu. Kalau kita meruntut lagi ke belakang, ini belum lagi bicara soal bagaimana gimmick di DPR RI, bagaimana dinamika yang terjadi di DPR RI kalau memang itu bergulir di DPR RI. Dan saya meyakini bahwa tidak ada satu alasan pun yang memang barang ini patut ditindaklanjuti. Kalau menurut saya. Kalau menurut yang lain ngerasa itu patut ditindaklanjuti silakan saja gitu. Tapi karena memang kita selalu kental soal-soal politik yang memang ngerasa bahwa ketika kalah tarung harus melakukan upaya-upaya perlawanan. Upaya-upaya perlawanan yang cerdas lah. Jangan upaya-upaya perlawanan yang terkesan memang memaksakan diri. Mau seorang mau bertarung,
Bung Aiman. Kita ini kontestasi kemarin ya, mau bertarung, terus disiapkanlah aturannya. Mulai bertarung soal bagaimana menyusun aturan, dinamika yang terjadi. Ketok palu, konstitusional aturannya sah. Lalu muncullah calon-calon petarungnya. A, B, C, ikut bertarung pula. Tapi ketika kalah dia mempersoalkan aturan yang sudah dibangun sebelumnya. Kan bagaimana logikanya gitu. Terus lalu sekarang dibangun soal bagaimana menggerus legitimasi Gibran. Belum lagi kita bicara soal paket dan lain sebagainya. Ini panjang sekali hal-hal yang menurut saya bukan soal bahwa dilarang mengirimkan surat ke DPR RI. Teman-teman mahasiswa pun boleh saja juga mengirimkan surat ke DPR RI karena itu bagian dari perwakilan kita terhadap hal apapun. Tapi kan juga orang bisa menilai dan masyarakat juga bisa menilai bahwa yang melakukan manuver politik ini adalah manuver dari kelompok-kelompok yang kalah dalam kontestasi Pilpres yang lalu. Itu ada irisannya pasti. Nah ketika itu ada irisannya, kental kepentingan politiknya, berarti dari segi politiknya itu politik yang memang didasari soal kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri. Bukan kepentingan rakyat atau masyarakat. Itu hal yang paling penting. Nah sekarang kita tidak lagi mempersoalkan bahwa ini Mas Zulkan dia bisa secara konstitusional atau tidak, ada celahnya. Apa celahnya? Kalau bicara soal mekanisme itu apa celahnya? Gitu loh. Jadi kalau tadi Bung Aiman sampaikan ini mau dibacakan silakan aja, tapi bagi kami itu biasa-biasa saja, surat biasa. Tidak akan berpengaruh apa-apa. Tidak berpengaruh apa-apa karena memang tidak ada satu alasan apapun yang bisa dijadikan dasar untuk menindaklanjuti itu. Tidak berpengaruh apa-apa dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Menurut saya. Oke. Apa? Alasannya apa? Terus Gibran dimakzulkan, apa alasannya? Gua nggak suka sama lu. Kan nggak bisa juga. Gibran dimakzulkan, kau melanggar hukum, apa hukumnya yang dilanggar? Kau melakukan perbuatan tercela, apa perbuatan tercelanya? Kau sudah tidak layak lagi jadi wakil presiden, apa? Masa kita mau dengar orang per orang yang punya kepentingan sendiri dan mengorbankan apa yang menjadi pilihan rakyat ketika memilih di kotak suara? Kan nggak bisa dong kayak gitu. Itu kan poinnya menurut saya, Iman. Oke. Saya ke Bung Ferry Amsari. Bung Ferry, Anda pernah mengomentari terkait dengan surat yang sampai ke DPR terkait pemakzulan Gibran. Anda punya pendapat soal ini, silakan. Ya, saya pikir saya salah satu yang mengusulkan dan menyarankan Purnawirawan pergi ke DPR daripada pergi ke Presiden. Oke. Terkait kasus Gibran. Dan tidak akan berpengaruh apa-apa ke depan? Ya, pengaruh tidak pengaruhnya kalau diproses. Kalau tidak diproses DPR berarti tidak berpengaruh. Kalau diproses di DPR artinya berpengaruh. Berproses masih diproses termasuk pembacaan tanggal 20 Juni besok? Ya, itu sudah menunjukkan ada pengaruh signifikannya. Pengaruh signifikan Anda kata? Surat ini penting dari 4 argumentasi, menurut saya 3 penting. Oke. Satu memang tidak terkait langsung karena itu bicara soal korupsi keluarga Jokowi ya. Yang dibahaskan adalah pelanggaran hukum. Ya, ada 8 poin kalau nggak salah. Berapa poin? Ya poin pertama itu ada 4 ya. Saya pikir yang 3-nya yang menarik. Gitu. Oke, boleh Anda masih ingat substansinya 3 itu apa? Ya, satu kan soal bahwa terjadi konflik kepentingan. Konflik kepentingan. Terkait peran paman Gibran yaitu Pak Anwar Usman di dalam perkara nomor 90. Kalau kita berkaca kepada putusan mahkamah bahwa hakim konstitusi lah yang menyampaikan ada konflik kepentingan yang terjadi. Jangan lupa proses perkara munculnya putusan itu dilakukan dengan proses dan cara-cara yang tidak benar dan belum pernah diungkap di parlemen kita. Misalnya diketahui bahwa perkara ini didaftarkan kembali di hari libur. Mahkamah tidak pernah sepanjang sejarah mahkamah menerima perkara di hari libur. Kurang cacat etik apalagi itu poin itu. Nah, kapan kemudian problematika ini akan berlanjut kepada proses pemberhentian wakil presiden kalau itu bagian dari pelanggaran hukum atau etik seorang wakil presiden? Bagi saya ya di parlemen. Nah, ini satu hal yang perlu dibuktikan dengan parlemen. Karena Mas Aiman harus ingat pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar bilang
bahwa pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya merupakan bagian dari fungsi DPR dalam bidang pengawasan. Nah, orang sudah heboh ya, se-Indonesia. Kenapa kemudian DPR tidak melakukan tugas pengawasannya? Nah, kan ini kan bisa kaitannya panjang ya, upaya mematikan oposisi dan lain-lain. Tapi mari kita simak sebenarnya kekhawatiran soal langkah-langkah purnawirawan ini sudah terjadi. Contoh sikap dari mantan Presiden Joko Widodo ya, Pak Presiden Joko Widodo bilang bahwa nggak bisa wakil presiden saja kalau diteruskan perkara ini. Harus dengan presiden-presidennya, kurang lebih begitu ya. Beliau mau ngasih ancaman kepada Presiden Prabowo. Satu paket begitu. Ya, kalau anak saya dibawa-bawa, ente juga lanjut gitu. Ini pernyataan Pak Jokowi ya? Ya. Oke. Padahal saya yakin Pak Jokowi minimal orang-orangnya, apapun alasan Bang Rocky, Pak Jokowi tidak suka baca dan lain-lain, saya anggap dia baca. Ya. Karena minimal orang-orangnya akan kasih tahu lah ya. Kecuali orang-orangnya juga tidak baca, itu baru Bang Rocky bolehlah marah-marah begitu ya. Presiden kok tidak baca. Tapi hemat saya dia tahu persis bahwa ketentuan pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya. Kalimat dan atau itu maknanya alternatif kumulatif. Bisa kedua-duanya, bisa salah satunya. Artinya bisa presiden dan wakil presiden, bisa presiden saja, bisa wakil presiden saja dimakzulkan ketika dalam masa jabatannya. Nah, tiba-tiba Pak Jokowi mau kasih syarat ya. Ini akan terjadi perang zero sum game ya. Kalau tidak mati berdua ya mati bersama-sama gitu. Nah, menurut saya ini menunjukkan kekhawatiran Presiden Joko Widodo terhadap langkah-langkah para purnawirawan yang masuk ke tahap lanjutan di parlemen. Besok kalau dibaca, saya tidak terbayang ya, kalau dibaca itu diiringi dengan 25 orang anggota DPR menandatangani usul untuk mengajukan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan alasan-alasan tertentu. Ini Anda membayangkan atau 25 kenapa Anda? Saya tidak dapat membayangkan betapa hebohnya kalau dalam pembacaan itu langsung diiringi dengan usulan dari 25 anggota DPR dari minimal 2 fraksi. Kata Bung Semar halusinasi Anda katanya. Nggak apa-apa, memang negara diwujudkan dan dibentuk dengan halusinasi yang baik. Ya. Semuanya begitu, di mana saja negara begitu. Orang yang tidak punya halusinasi yang baik, dia akan berhalusinasi yang jahat. Makanya terjadi tambang, terjadi kapal dengan merek nama orang-orang tertentu, itu halusinasi yang jahat. Gitu. Nah, saya mau mengatakan begini, hal yang menarik lainnya adalah soal kasus Fufu Fafa. Ini masih tersisa misteri apakah akun yang berkata buruk kepada presiden kita yang berkuasa saat ini, Presiden Prabowo, itu betul-betul akun yang berkaitan langsung dengan wakil presiden. Kalau jawabannya iya maka? Harusnya, bukan iya atau tidak dulu Bang Aiman. Harusnya parlemen memastikan bahwa ini iya atau tidak. Untuk 2 kebaikan. Kebaikan non-Gibran dan kebaikan Gibran sendiri. Kebaikan non-Gibran, orang selesai tanda tanyanya bahwa wakil presiden kita tidak cacat etis dan menduduki jabatan publik yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan. Kedua, Bang Gibran kan juga diselamatkan bahwa ternyata bukan dia gitu ya. Nah, parlemen kita diam-diam saja. Ini salah parlemen kita. Harusnya dia pastikan seluruh aspirasi yang berkaitan soal akun Fufu Fafa itu dipanggil. Kalau perlu dilakukan hak penyelidikan DPR untuk memastikan bahwa akun ini memang tidak terkait dengan wakil presiden kita. Nah, kalau ternyata terkait dengan bukti dan analogi yang sangat masuk akal. Ini kan sebenarnya orang yang mengatakan ini halusinasi, ini tidak ada cara lain, sebenarnya takut saja mengungkapkan kebenaran. Kalau benar, itu benar yang mana gitu, Fer? Iya, kalau tidak jangan kalau terus. Iya. Ini kan jangan juga seolah-olah menggeser lagi Fufu Fafa itu identik dengan Gibran.
Iya. Ini kan soal kita bicara soal pemakzulan, bicara soal apa kan sudah sudah dijelaskan. Berarti abang kan tidak baca di surat kan juga sudah di surat Purnawirawan itu mention itu. Saya mengaitkan dengan itu. Iya. Nah kita kan bicara soal substansi pemakzulannya. Ya itu. Tapi itu bukan soal apa yang menggeser-geser gitu substansinya loh. Bang. Substansi di surat Purnawirawan saya tidak bicara saya. Iya. Saya bicara surat Purnawirawan. Iya. Yang harus kau berlindung di balik surat itulah. Enggak. Ya, Abang harus ingat di dalam Undang-Undang MD3 kalau abang baca, fungsi dan tugas utama DPR itu menampung aspirasi publik. Iya. Salah satunya surat itu. Ya ditampung kan sudah. Iya, belum ditampung sepenuhnya. Jadi kan abang Maksudnya sepenuhnya ini bagaimana? Kan surat itu sudah ya disampaikan. kan belum dibaca, Bang. Perlu dibaca dulu. Begitu prosesnya di DPR, Bang. Iya kan sudah ditampung, sudah diterima. Ya kan belum dibacakan. Ya, nah maksud kau setelah Aiman, ditampung, dibacakan. Saya paham, abang menyampaikan saya mau menjelaskan lebih lanjut ya. Jelaskan dulu Bung Fe, karena dari tadi kita nggak pernah salah menyela. Itu nanti babak ketiga dan keempat. Enggak, kalau ada yang belum jelas nggak apa-apa. Jelasan Nanti dulu. biar saya pisahkan. Tapi kalau ada yang belum jelas atau ada yang kira-kira memang harus langsung dijawab, saya pikir nggak apa-apa. Oke. Karena ada hal-hal yang sifatnya mungkin ekstrim yang harus langsung dijawab, itu hak juga. Ya memang di dalam diskusi perlu pola begitu supaya lari dari substansi. Ya, itu pola yang bagus dalam berdebat. Nah saya mau lanjutkan, kalau memang ini mau diselesaikan di publik, wakil presiden kita juga lepas dari beban, dari dugaan sebagai orang yang berkata kotor terhadap presiden kita, ya udah hadapi saja. Nah ini yang kemudian jadi tugas DPR. Di mana-mana parlemen itu begitu. Kalau terjadi keributan di publik, dia akan pastikan kalau tidak dengan hak bertanya, hak penyelidikan, atau hak menyatakan pendapat. Nah bagi saya ini menarik kalau kemudian dilakukan oleh DPR, benar-benar sungguh-sungguh memastikan aspirasi yang disampaikan oleh Purnawirawan untuk lanjut. Pertanyaannya apakah itu akan terjadi atau Anda berhalusinasi? Enggak. Nah, Konstitusi kita ngomong begitu, Pak. Prosesnya Pak Mahfud bilang udah panjang. Enggak, 2/3. nanti saya bisa kuliahkan soal itu ya. Nanti akan dikuliahkan. Sorry. Apa tadi pertanyaanmu? Apakah itu akan terjadi atau itu halusinasi? Ya bentuknya Itu apa maksudnya tuh? Apakah itu akan terjadi? Artinya Prosesnya tidak boleh akan terjadi. jalan terus dan lain sebagainya. Atau Proses yang jalan terus adalah halusinasi. yang you mau bahas halusinasinya apa prosesnya? ya bentuk katanya kan feature itu ya. Akan ya iya akan kan prosesnya berlanjut. Prosesnya berlanjut. Anda meyakini itu? Ya, karena pasal 7A 7B itu mengatakan prosesnya bisa berlanjut. Dan kenapa dia rumit? Memang pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam sistem presidensial dibuat rumit. Berproses panjang. Gini Fer, gini. Oke, saya ambil risiko dia dihentikan proses legalnya itu. Maka kita pindah pada halusinasi, oke? Oke. Kapan halusinasi itu berhenti? 2029. Lebih kejam mana? Mengikuti proses legal atau diguyur oleh halusinasi terus. WA mama nggak akan berhenti. WA LSM nggak akan berhenti. WA masih akan berhenti. Ntar bulan Juni, kalian masuk semester berapa nanti? Macam-macam ini. Saya Campur-campur. pastikan ya, saya pastikan begitu ada angkatan baru satu Indonesia, pelajaran pertama dari senior adalah fufu fafa dan pemaksulan. Udah itu pasti yang jalan. Itu halusinasi, real itu. Tradisi mahasiswa begitu, itu akan terjadi. Said Dido dulu disebut halusinasi. Sendirian. Ngapain di situ? Soal yang mana? Ya Tangerang. Oh, pagar bambu, oke. Apa coba? Semua bilang halusinasi. Pagar bambu itu lu halusinasi. Mana ada orang pasang pagar bambu di situ? Said Didu dengan keyakinan otaknya tahu bahwa ada data kecil yang bisa jadi data besar. Apalagi cuma soal Gibran yang sudah ada jejak digital di mana-mana. Jadi Bang, pasal 7A, 7B itu dibuat dengan halusinasi. Yes. Kalau saling dukung pembentuk boleh. Undang-Undang Dasar Saling 1945. nanti Jadi tanpa halusinasi. 7A 7B itu apa? Coba jelasin dulu. 7A itu bilang bahwa presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatan. 7B itu prosesnya di DPR bagaimana, di Mahkamah Konstitusi bagaimana, di MPR bagaimana. Itu halusinasi dibuatnya. Oh iyalah kalau tidak berpikir kira-kira ke depan. Kita berhalusinasi kalau ada
wakil presiden kita dulu suka pakai akun samaran palsu dengan nama palsu. Lalu ternyata berisi cacat etik. Nah, wakil presiden seperti ini bagaimana cara menghukumnya? Kalau tidak mereka berpikir terlalu jauh melihat masa depan, tidak akan terjadi. Jadi apakah ini bisa? Undang-Undang Dasar bilang bisa. Oke. Bagaimana jawabannya nanti? Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Saya akan segera kembali bersama Bung Rocky.